Cukup? That's it. Ya, udah itu aja. Ya, tim dari Amerika sudah 80 atau 70 atau 100 angkanya. Tadi apa Mas? Boleh diulang? Jadi ulang lagi karena technical apa? Pusat Budaya Amerika yang Betul, Pusat Kebudayaan Amerika terbaru ya di Indonesia menggunakan sistem digital. Lengkap dengan segala macam pernak-perniknya lah. Lengkap dengan segala edukasi, apalagi ya banyak lah. Okay. Pokoknya berbau digital tentang pusat budaya. Buat sumber informasi. Bagaimana Mbak? Oke, bolehlah. Oke, kasih tepuk tangan. Nanti hadiahnya akan diberikan oleh tim at America. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang ke Mbak Abel lagi dong. Abel tadi sempat dibilang bahwa media kan berperan besar bagi kesuksesan seorang perancang. Nah, buat perancang sendiri kan mereka selalu ingin tampil ya di media-media tertentu, apalagi di Harper's Bazaar. Desainer mana sih yang nggak mau masuk di situ? Nah, gimana sih caranya supaya bisa tampil di Harper's Bazaar? Apa mengajak makan malam Mbak Abel biar bisa masuk? Oh, nggak boleh ya, itu suap ya, nggak boleh. Ya Mbak Abel mungkin bisa diceritakan. Mungkin bisa dilihat juga dari karyanya dulu ya. Karya tentunya. Ya nomor 1 ya, jadi memang. Yang nomor 1 itu adalah tantangan kita dari media juga, yaitu kita selalu mencari sesuatu yang fresh, yang baru, tapi tentunya harus bagus, berkualitas, dan harus beda. Nah, sesuatu yang beda itu kan kita biar tidak terulang dan ada sesuatu yang bisa ditampilkan, ada news value, itu yang penting. Nah, hal tersebut juga kita bisa biarpun dia adalah young designer, biarpun dia emerging, tentunya kita support. Tapi kalau dia lebih menonjol dan dia ada sesuatu yang bisa kita angkat dan tentunya juga kita bisa membantu mengangkat dia atau sebaliknya ya, karena memang dia menonjol tapi belum ada ininya, maka tentunya saya sebagai dari pihak media pasti akan membantu. Ya, jadi ada unsur barunya. Kreativitasnya juga sesuatu berbedanya itu yang berbeda. Penting ya. Jadi karena di sini saya lihat juga beberapa dari teman-teman yang senang fashion, yang mungkin akan menjadi desainer, mengimpikan masuk majalah terkenal, terutama Harper's Bazaar Indonesia. Ingat-ingat tuh, catat. Ya boleh kasih tepuk tangan dong buat Harper's Bazaar Indonesia, kan memang majalah paling berpengaruh dalam bidang fashion di Indonesia saat ini ya. Jadi boleh dicatat tuh yang Mbak Abel bilang tadi poin-poinnya. Dan hal berbeda itu juga yang memang dimiliki salah satunya oleh Rio. Kenapa akhirnya menjadi namanya, saya sih boleh menyebut sebagai meteor baru dunia mode Indonesia. Nah lalu sampai akhirnya kemudian setelah diterima lanjutannya gimana? Ini part 2-nya, ayo kita simak baik-baik. Jadi sebenarnya pas pertamanya dikirim itu rencananya itu untuk dijadikan cover Born This Way. Born This Way ini ya. Cuma ya ternyata ya pas pengiriman itu karena waktunya agak mepet banget. Jadi pertama dikabarin itu hari Jumat, saya ingat hari Jumat dan itu malam. Walaupun timnya mereka tuh sangat profesional banget. Jadi Mas Mora pas pertama saya bilang oke, saya setuju, langsung nggak lama langsung dia kirimin email, udah ada foto-foto yang dia mau bajunya. Jadi saya nggak perlu kirim portfolio lagi bahwa oh ini baju-baju koleksi saya, enggak. Dia begitu saya bilang oke, saya setuju. Tapi itu kan berkat media juga ya, difotoin pas show itu ya. Media, mereka setelah saya tanya juga taunya dari media pertamanya. Nah setelah dari situ dia langsung kasih unjuk, langsung oke, Rio saya mau bajunya yang ini udah tunjuk ada 5. Nah akhirnya saya kirim itu nggak nyampe 20, bukan saya yang kirim, diambil bajunya. Jadi nggak nyampe 24 jam, bajunya langsung diambil. Bajunya langsung ada tim yang ngambil ke butik langsung. Nah rencananya pemotretan Lady Gaga itu hari Selasa. Cuma nah itu ya kita juga sempat dari timnya mereka juga terus konfirmasi ke kita barangnya sudah sampai di mana. Dan pada saat itu ya kita semua berdoa aja gitu. Saya kabarin juga ke media bahwa ya sedikit banyak udah ada berita seperti ini gitu. Ya semoga aja sampai tepat waktunya. Tapi ternyata nyampe pemotretan sudah selesai hari Selasa, barangnya itu baru sampai hari Rabunya. Hari Rabunya ya kita sempat kecewa juga. Tapi nggak lama dari situ saya dapat email lagi dari timnya bahwa dia bilang
Rio ini barangnya baru nyampe, tapi pemotretannya sudah selesai, baru aja selesai. Jadi gimana? Apakah barangnya mau dikembalikan atau gimana mereka juga? Jadi barangnya masih di tangan mereka, sudah diterima. Nah waktu itu saya kirim sekitar 2-3 box kalau nggak salah waktu itu, box besar. Ada berapa baju itu? Totalnya ada 7. 7 baju. 7 baju. Jadi ada 7 baju yang di request ada sekian baju, saya nggak ingat, cuma yang saya kirim 7 akhirnya. Ada yang saya sesuaikan juga gitu. Nah setelah sampai itu mereka bilang ya udah telat kan gitu, apa mau dikembalikan atau gimana nih? Akhirnya saya bilang ya udah apa boleh buat. Nah itu saya dikabarin via email melalui manajer saya. Jadi manajer saya bilang, Rio ini gimana? Kita baru dapat email dari tim wardrobe-nya Lady Gaga bilang bahwa bajunya telat sampai gitu, jadi nggak bisa dipakai untuk pemotretan cover albumnya. Oh ya udah, saya bilang ya apa boleh buat kan? Mungkin dibalikin aja gitu. Nah baru manajer saya mau kasih jawaban seperti itu, mau email balik ke mereka. Ternyata udah ada email lagi masuk gitu, email lagi dari tim Lady Gaga. Ternyata bajunya pada saat sampai dalam box itu mereka sempat buka, jadi nggak langsung dikirim balik. Walaupun sudah telat, mereka buka dulu boxnya, mereka lihat barangnya dikeluarin semua. Mereka udah lihat, mereka kirim email langsung buru-buru. Jadi sebelum kita sempat bilang iya ya udah kirim balik, email lagi baru masuk. Mereka bilang Lady Gaganya lihat langsung bajunya dan dia bilang dia suka dengan bajunya. Wow, seru boleh nggak ya. dia bilang. Coba gitu. Tuh, bayangin gak Lady Gaga bongkar-bongkar kardus ngeliatin bajunya itu. Oh bukan kardus ya, maaf. Ya. Terserah deh mau box, yang penting isinya bagus sekali kan ya. Ya jadi jadi manajer saya juga kaget gitu, terima email lagi. Ada email dari asisten pribadinya Lady Gaga. Dia bilang Gaga loves the pieces so much, dia bilang. Is she still allowed to keep it? Boleh nggak dia tetap keep bajunya ini? Mungkin karena udah lewat, pemotretan tujuan utamanya udah lewat. Boleh nggak tetap di keep? Ya langsung manajer saya juga bilang gimana? Oh ya udah, saya bilang dengan senang hati kalau misalnya Lady Gaga ada keinginan ke situ, ada niatan, itu artinya akan dipakai gitu, cepat atau lambat. Ya, seperti itu. Jadi dibanting-banting tuh ya perasaannya, roller coaster ya. Tolak buat cover udah telat, tapi denger Lady Gaga seneng banget, jadi seneng lagi ya. Hebat, tepuk tangan lagi dong. Ya, ayo yang mau ngajuin pertanyaan, boleh siapa? Lagi ada? Oh silahkan. Boleh ya disebut namanya dan dari mana? Aku Selviana dari Selviana? Selfie. Dari LaSalle. Oh dari LaSalle ya, Selfie? Actually my question is out of Lady Gaga. Yang aku mau tanyain adalah waktu itu Kak Tex Saverio ini pernah ikut LPM ya? Iya. Terus aku lihat desainnya tuh agak berbeda dengan Tex Saverio yang sekarang. Which is yang di LPM itu lebih ke cutting ya. Yang menginspirasikan sampai berubah begitu tuh gimana ya? Kan tadi bilangnya Rose of Versailles gara-gara itu kan. Cuma waktu yang di LPM itu kenapa cuttingnya tuh sangat berbeda dengan yang sekarang. Dan dari Kak Tex Saverio sendiri belajarnya di Bunka ya. Setelah belajar di Bunka ke Valley Studio ya. Betul. Ya, may I know the reason kenapa? Alasannya untuk pindah. Alasan kenapa pindah? Thank you. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung aku jawab aja ya Mas. Ya langsung dijawab saja. Ya benar, waktu yang LPM itu sebenarnya jadi gini, karena waktu saat lomba LPM itu kan ada kategori busana, ada persyaratan-persyaratannya Mas Mora. Waktu itu ada persyaratan bahwa adalah koleksi yang diperlombakan itu adalah koleksi yang siap dipasarkan. Nah jadi ada tuntutan siap pakai, ready to wear. Jadi gimana pada saat itu saya sebagai seorang desainer itu kan dituntut harus bisa menyesuaikan dengan ini juga gitu kan. Nah saat itu saya masih belajar, saya masih sekolah. Nah juga dibantu dengan guru-guru saya. Jadi dibilang Rio, ini dibilang karakternya kamu harus menyesuaikan dengan kriteria lomba. Karena kalau misalkan kamu nggak mengikuti kriteria lombanya, kamu juga nggak akan bisa. Nah gitu, nggak akan bisa istilahnya mengikuti lomba ini buat apa gitu. Nah akhirnya saya pikir, oh ya udah, jadi pada saat itu saya yang masih belajar, oke, saya ikutin. Nah, jadi makanya berbeda banget karakternya. Nah terus kemudian tadi pindah-pindah sekolah ya. Iya. Jadi saya juga
Saya SMA itu saya nggak kelar. SMA dulu saya di SMUK 1 Penabur itu sekolah yang ya bisa dibilang kayaknya sampai sekarang nomor 1 Mas Muara ya. Nomor 1 dan untuk masuk ke sana itu sulit sekali. Sulit sekali butuh ya banyak biaya juga dan masuknya juga nggak susah. Nah pada saat saya mengambil keputusan itu untuk keluar dari sekolah SMA formal yang istilahnya ya bisa dibilang ya udah cukup aman lah kalau udah masuk sekolah situ, lulusan situ udah cukup aman gitu. Saya memberanikan diri untuk keluar untuk ngambil jurusan yang saya rasa emang ya ini istilahnya takdir saya di sini gitu loh, jalannya saya di sini. Itu butuh keberanian gitu dan dari situ saya nggak mau tanggung-tanggung istilahnya. Saya benar-benar oke, karena saya sudah dipercaya oleh orang tua saya dengan disupport juga oleh keluarga saya. Saya nggak mau, maksudnya saya hanya ini istilahnya keinginan sesaat terus nanti turun lagi gitu. Saya pikir akhirnya saya mulai mencari-cari waktu itu kira-kira sekolah apa yang bisa membantu saya dan saya ngambil 2 sekolah itu. Pertama karena saya dengar waktu itu untuk teknik mungkin bagus di sekolah A untuk secara teori atau pengembangan fashion knowledge-nya itu mungkin di satunya gitu. Jadi akhirnya saya coba itu satu-satu dan mungkin yang diketahui umum adalah selama ini saya hanya di 2 sekolah itu. Sebenarnya banyak sekali kursus-kursus singkat yang saya ikutin gitu. Nah dari kursus-kursus itu saya cenderung saya tuh orangnya ini saya kayaknya udah ngerti apa yang inti ilmunya ini saya udah ngerti. Akhirnya belum selesai pun saya udah mencari sekolah yang lain lagi. Nah, mungkin kursus singkat, mungkin saya belajar dari senior saya segala macam. Jadi makanya saya lompat-lompat. Dengan berbagai ilmu yang didapat dari berbagai sekolah mode, akhirnya saling melengkapi dan membentuk karakter desain Rio yang sekarang kurang lebih seperti itu. Dan kenapa waktu di LPM berbeda dari yang sekarang? Karena juga ada prasyarat yang diinginkan oleh pihak penyelenggara lomba. Sudah cukup menjawab, Sylvie? Cukup ya. Tadi udah ada pertanyaan dari Sylvie, sekarang saya yang balik nanya. Kalau saya kasih pertanyaan ada hadiahnya. Gampang sekali. Apa tagline at America? Jangan nyontek. Jangan nyontek. 1, gampang sekali nih. Tagline-nya. Ya, silakan. Kalau sampai salah, keliling sini ya, gantinya ya. Oke. Explore, experience, and express. Benar? Oke. Enak ya, jawabannya udah tertera, apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ke Abel sekarang. Nah, kemudian ada berita sekitar sebelum di bulan Mei, dunia internet, Twitter, Facebook gempar karena bajunya Rio dipakai oleh Lady Gaga pada akhirnya setelah dia bongkar-bongkar kardus tadi. Akhirnya dia memutuskan dia akan memakai untuk pemotretan di majalah paling bergengsi, yaitu majalah Harper's Bazaar Indonesia. Ketika US, itu Harper's Bazaar US dulu. US dulu ya, US dulu. Kemudian di Indonesia dijadikan cover. Nah, itu gimana ceritanya, Mbak Abel? Betul. Jadi memang Harper's Bazaar sendiri kan sudah ada ketentuan di setiap bulannya pasti ada selebriti yang akan difoto, dipotret. Waktu itu mereka juga sudah menyampaikan ke kita bahwa berikut adalah Lady Gaga. Nah, biasanya kita tidak bisa mengambil di bulan yang sama. Jadi Lady Gaga terbit di bulan Mei, kita bisanya terbit di bulan Juni. Dan kebetulan bulan Juni itu adalah edisi ulang tahun Harper's Bazaar Indonesia. Harper's Bazaar Indonesia ini selalu spesial karena edisi ulang tahun itu adalah the collector items dan benar-benar untuk 400 halaman yang benar-benar paling tebal. Dan kebetulan karena ini adalah momen yang sangat membanggakan, ya tim Harper's Bazaar sendiri dan saya decide untuk menampilkan Rio di kreasinya Rio yang dikenakan oleh Lady Gaga di covernya, gitu. Tapi kalau di Harper's Bazaar US sendiri, memang ini menjadi halaman cover story-nya. Cover story ya. Betul. Gitu. Seru sekali ya. Boleh dong Rio diceritain ini bajunya apa inspirasinya? Coba sambil di sini saya sambil mau nanya, ini apa detailnya? Iya, maksudnya biar kamu berdiri aja nggak kedinginan duduk terus gitu. Ya boleh diceritain. Ya,